Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan presentasi dari SMK di bawah dari Mas Adal. Nanti dimohon untuk teman-teman lain bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Mas Adal dan bisa mempersiapkan pertanyaan masa depannya. Saya juga sebelum dimulai seperti biasa silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, kemudian aplikasi apa yang Mas Adam dibuat dan silakan didemokan video-videonya, gitu ya. Itu saja, langsung saja silakan Mas Adam, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Adam Saputra dari SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya selama PKL di Prabu Bima. Di sini saya membuat sebuah website booking lapangan di seluruh Jawa Tengah yang saya beri nama Lapango, yang artinya itu antara gabungan lapangan dan go. Ya, mungkin langsung saja kita lihat ini tampilan awal sebelum pelanggan itu login. Di sini pelanggan itu bisa menggunakan fitur pencarian berdasarkan nama lapangan, lokasi, dan jenis olahraga. Ini tampilan kad lapangan yang sudah di ACC oleh admin. Di sini ada dua jenis lapangan ya, lapangan pilihan dan lapangan yang baru bergabung. Perbedaan antara kedua lapangan ini yakni lapangan pilihan adalah lapangan yang direkomendasikan oleh admin, sedangkan yang baru bergabung adalah lapangan yang terbaru didaftarkan di web Lapango ini. Kita lihat salah satu dari lapangan ini. Di detail lapangan ini nantinya pelanggan bisa melihat deskripsi, fasilitas, galeri, alamat, dan ini nanti pelanggan jika sudah membooking bisa mengasih ulasan. Di sini ada tombol yang dimana ketika pelanggan itu mengeklik akan langsung mengarah ke galeri owner yang isinya itu semua lapangan yang dimiliki oleh owner yang tadi dilihat. Di sini juga ada fitur memilih tanggal yang dimana nanti akan menampilkan slot tanggal. Untuk yang berlalu itu warna abu-abu, siap di booking itu hijau, terisi itu warna merah, dan untuk yang libur itu warna biru. Misal di sini pelanggan ingin memilih 2 jam. Di sini pelanggan tidak bisa memilih loncat satu blok gini, karena aturannya harus urut gini. Jadi nanti ada pemberitahuan seperti ini. Misal pelanggan kan ini posisinya belum login. Nah, jika mau booking itu harus login terlebih dahulu.
Nah, ini tampilan setelah login ini masih terpilih dan ini berubah menjadi seperti ini. Di sini saya memberi waktu batasan 30 menit dari tombol booking tadi dipencet karena untuk menghemat waktu, jadi tidak terbuang waktu yang terlalu banyak. Di sini saya juga menerapkan sistem, jadi itu jika mau booking itu harus membayar terlebih dahulu, bisa membayar DP dan bisa membayar lunas. Misal kita di sini mau bayar DP sebesar 50%. Sini ada ketentuan wajib hadir. Pelanggan wajib hadir di lokasi maksimal 15 menit. Setelah jam mulai, keterlambatan melebihi batas tersebut menyebabkan pembayaran hangus. Yang artinya jika pelanggan itu sudah membayar tapi tidak datang maksimal 15 menit, maka uang akan hangus dan menjadi milik owner. Di sini saya menggunakan Midland sebagai simulasi pembayaran agar mudah menghitung. Nah, jika statusnya sudah sukses seperti ini, maka nanti akan mendapat rincian seperti ini. Nah, pelanggan nanti di sini bisa memilih bisa bayar online atau bisa bayar di tempat. Bayar di tempat itu maksudnya cash nanti di lokasi. Misal pelanggan milih bayar di tempat, maka nanti akan seperti ini lunas. Di halaman pelanggan ini juga bisa mengecek jadwal dan ada fitur seperti ini. Misal di sini pelanggan itu ingin mencari dari bulan Maret sampai bulan April untuk semua lapangan. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Jadi pelanggan itu bisa langsung tahu slot-slot lapangan itu masih berapa dan mana yang bisa di booking. Jadi kurang lebih seperti tadi yang ada di detail lapangan, hanya saja ini bisa langsung membuka semua lapangan. Di sini pelanggan juga bisa melihat bookingan yang riwayat booking di sini. Ini pelanggan bisa melihat riwayat booking yang pernah dilakukan di sini. Mungkin di halaman pelanggan hanya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian owner. Di dashboard owner ini bisa dilihat, di sini bisa melihat total, ada di halaman owner ini ada menu dashboard, lapangan saya, jadwal, ulasan pelanggan, booking masuk, keuangan, laporan, dan profil. Untuk di dashboard sendiri ini owner itu bisa melihat total lapangan, booking hari ini, booking bulan ini, dan uang masuk. Di sini juga ada diagram seperti ini. Jadi owner nanti bisa melihat total pendapatan dari bulan ke bulan itu berapa dan dari tahun ke tahun. Di sini juga ada diagram lingkaran. Ini berdasarkan
lapangan yang sering di booking oleh pelanggan itu dari yang terbanyak sampai yang tersedikit itu akan menjadi seperti ini. Untuk booking terbaru juga di dashboard ini ada seperti ini. Jika ingin melihat daftar booking lengkap ini di sini bisa lihat sini. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan. Tadi kan pelanggan memilih untuk membayar di tempat, kan sudah DP sebesar 45%. Di sini owner bisa melihat yang sudah dibayar dan kekurangannya itu berapa. Jika pelanggan itu sudah membayar di tempat dan owner sudah menerima uang pelunasan, maka owner nanti akan menekan tombol ini, konfirmasi pelunasan cash sebesar Rp45.000. Maka statusnya akan berubah menjadi lunas. Untuk yang kedua ini ada menu lapangan saya yang dimana owner itu bisa mengajukan lapangan dan nantinya akan diverifikasi oleh admin. Misal kita menambah lapangan di sini. Di sini tuh ada fitur, ada pilihan dropdown kota yang ada di Jawa Tengah. Jadi Lapango ini hanya bisa menambah lapangan khusus yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Bila kita di sini memilih Banjarnegara, maka nanti dropdown kecamatannya itu akan mengikuti daerah yang dipilih kotanya. Misal di sini Bawang. Di sini juga bisa menambah link Google Maps agar nantinya pelanggan itu tidak bingung lokasi tepat lapangan itu di titik mana. Di sini itu ada dua foto yang bisa ditambahkan. Yang satu itu foto utama yang tampil di card, dan yang kedua itu galeri foto yang dimana nanti akan muncul di detail lapangan dan bisa dilihat-lihat. Misal untuk fasilitas, misal bola, minum, raket dan lain-lainnya. Tapi ini bisa juga dikosongin. Nah, jika baru menambah lapangan itu statusnya akan menunggu, yang nanti akan bisa dikonfirmasi oleh admin, bisa ditolak dan bisa dihapus. Untuk menu yang ketiga ini ada jadwal dan jam. Jadi owner itu bisa mengatur jadwal sesuai keinginannya. Misal di sini hari Rabu buka jam 8 sampai jam 11 untuk harga 30.000. Di sini juga ada strategi khusus. Jadi misal jam 8 sampai jam 6 itu harganya 50.000, dan untuk jam 6 sampai jam tutup itu harganya bisa diatur. Misal jadi 60.000, jadi dua kali lipatnya itu bisa. Dan di sini juga ada jadwal khusus, misal tanggal sekian dari tanggal sampai tanggal sekian itu mau libur. Misal tanggal 30 sampai 31 itu
lapangan mau diliburkan, statusnya tutup, atau bisa misal buka jam sekian sampai jam sekian dan statusnya tetap buka. Misal di sini statusnya tutup dan alasannya misal libur. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini bisa diedit dan bisa dihapus. Untuk menu yang keempat itu ada ulasan pelanggan. Jadi ulasan pelanggan yang tadi di detail lapangan itu masuknya sini dan bisa dibalas oleh owner. Untuk menu yang kelima itu ada booking masuk yang tadi. Dan menu yang keenam itu ada keuangan. Jadi owner itu bisa tahu pendapatan hari ini dan pendapatan bulanan. Di sini juga bisa melihat cara bookingnya itu online atau offline. Saya akan menjelaskan bagaimana cara booking offline. Booking offline itu booking yang misal pelanggan itu tidak lewat web, jadi lewat langsung ke lokasi. Jadi nanti owner yang membooking lapangannya sendiri, tapi atas nama pembooking. Misal pada tanggal ini, jika sudah terbooking itu nanti akan masuk ke booking masuk dan ini ada statusnya booking manual yang dilakukan oleh owner. Untuk menu yang ketujuh itu di sini ada laporan. Jadi di sini bisa sebenarnya hampir sama dengan keuangan, hanya bedanya itu di sini lebih lengkap, dan di sini bisa memilih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Untuk di halaman owner mungkin hanya seperti ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin. Di halaman admin ini ada beberapa menu: dashboard, kelola owner, kelola user, verifikasi lapangan, rekapan owner, dan semua transaksi. Untuk di dashboard sendiri ini bisa melihat status booking mingguan. Ini diambil dari semua owner, jadi tidak hanya satu owner. Di sini ada total owner, total lapangan, total booking, dan total transaksi. Ini gabungan dari seluruh owner dan bukan hanya satu owner. Di sini juga ada di dashboard admin itu ada lapangan terpopuler. Lapangan terpopuler itu diambil dari banyaknya pelanggan yang membooking lapangan tersebut. Untuk menu yang kedua ini ada kelola user. Di sini admin bisa menambah user. Untuk alamat sendiri ini alamat tidak boleh sama dengan yang sudah ada.
Nah, di sini admin itu bisa menentukan untuk statusnya aktif atau tidak. Untuk menu yang ketiga itu ada kelola user, di mana admin bisa mengelola seluruh user. Untuk menu yang keempat itu ada verifikasi lapangan. Tadi kan sempat menambah lapangan untuk lapangan angler muda ini, dan statusnya itu masih menunggu. Di sini admin punya 3 pilihan untuk disetujui atau ditolak. Misal ditolak, di sini admin harus memberikan alasan. Misal fotonya kurang jelas. Dan untuk misal di sini disetujui, maka akan masuk di sini. Dan lapangan yang sudah disetujui itu nanti bisa dijadikan lapangan pilihan atau tidak. Itu tadi yang ada di halaman pelanggan pada halaman utama. Untuk menu yang ke-5 ini ada rekapan owner. Jadi di sini admin itu bisa mengecek rekapan booking lapangan owner. Dan untuk menu yang terakhir ada menu transaksi. Ini hampir sama dengan rekapan owner, hanya saja ini tidak bisa menentukan owner mana yang ingin dilihat transaksinya. Jadi semua transaksi yang ada di halaman owner masuk ke halaman semua transaksi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan. Yes. Oke. Baik, teman-teman silakan jika ada yang pertanyaan ya, dari Mas Felix dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Primawan dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Izin bertanya mengenai peraturan di booking di halaman user. Itu tadi Mas Adam bertanya menjelaskan terkait peraturan yang ada di booking tersebut, bahwa tidak bisa booking meloncat dari jam yang booking pertama, betul? Betul. Nah, itu peraturannya itu dibuat oleh Mas Adam sendiri atau dari perusahaannya. Terus pertanyaan tambahan, kalau misal saya ingin, contohnya booking awal itu di jam 8, tapi saya juga ingin booking di jam 5 sore. Itu dari Mas Adam, cara mengatasi pelanggan tersebut gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, untuk booking lapangan itu tidak boleh meloncat dari blok yang selanjutnya. Misal di sini pelanggan itu ingin membooking lebih dari 1 jam, itu harus urut seperti ini.
ini peraturan yang dibuat oleh admin dan bukan per owner. Dan untuk pertanyaan kedua, misal pelanggan itu mau membooking misal jam 11 sampai jam 12 dan misal jam 8 sampai jam 5 sampai jam 6, itu harus booking 2 kali karena alasannya sebenarnya sederhana. Misal gini, pelanggan itu membooking 3 jam di sini. Nah, dan di sini itu kosong. Misal pelanggan yang kedua itu ingin membooking 2 jam dan misal milih ini dan ini. Nah, berarti kan ini terpaksa harus berhenti karena bukan bookingan dia. Nah, itu biasanya pelanggan itu malas. Yang akhirnya pelanggan itu membooking dari jam sini dan dari jam sini. Dan di jam ini akhirnya nganggur, terbuang sia-sia. Itu alasan utamanya. Apakah sudah menjawab? Sebetulnya belum. Karena mungkin itu resiko dari sistem booking ya, karena harus tega-tegaan siapa dulu yang bisa membooking. Dengan sistem booking yang ada di kursi bioskop, kalau misal saya sudah booking lewat aplikasi online, contoh di kursi E5, itu ada orang datang ke bioskop langsung itu ingin booking E5 juga, tapi kan sudah di booking, jadi tidak bisa harus pindah ke jam yang lain. Jadi itu mungkin resiko dari sistem booking ya, menurut saya. Baik, mungkin ada sedikit perbedaan pendapat antara kita, tapi saya memilih jalan yang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yoris atas pertanyaan detailnya. Lanjut ke Mas Cahil. Gila ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yubidur Akila dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Untuk saya adalah mungkin bisa dijelaskan bagaimana si admin memilih untuk menyetujui atau menolak laporan itu. Nah, terus bagaimana cara si admin memverifikasi bahwa si owner itu memang si pemilik lapangan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk verifikasi lapangan sendiri itu di sini Nah, untuk verifikasi lapangan itu misal dari owner baru menambah lapangan, itu di sini bisa melihat detail. Jadi ini detail lengkap dari lapangan yang diajukan oleh owner. Dan untuk admin itu bisa tahu bagaimana itu lapangan benar-benar milik ini atau bukan. Itu sebenarnya saya kurang satu role, yaitu petugas pengecek lapangan. Tapi untuk sekarang itu hanya masih dibahas di WhatsApp dan hanya melalui panggilan video. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah balik lagi ya. Mungkin dari metodenya sendiri Mas Jadi ada yang bisa dari yang mau Mas Fian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebelum masuk ke pertanyaan sedikit menambahkan saja. Ini terkait pertanyaan tadi dari Mas Felix ya, yang terkait jadwal booking dan sebagainya. Mungkin itu terkait juga pentingnya teman-teman ketika membuat aplikasi itu lebih banyak menelusuri mungkin terkait aplikasi yang ingin dibuat,
kemudian mungkin survei terkait aplikasi-aplikasi yang lain, ataupun mungkin di situasi di tempat atau di lapangan seperti apa. Mungkin itu yang awalnya. Tadi kan sempat dari mungkin Mas Adam menangkap bahwa ketika tadi booking tidak boleh lompat-lompat dan sebagainya, yang ada perbedaan pendapat dengan Mas Felix. Kemudian mungkin kebetulan kan saya juga suka futsal nih, dan beberapa juga teman saya jaga terkait mungkin booking lapangan dan sebagainya. Itu kalau di lapangan kurang lebih itu sebenarnya boleh untuk bookingnya itu boleh loncat-loncat. Kalau dari tempat futsal ya, atau yang jaga itu yang penting kan bayar gitu sebenarnya. Bayar ya duluan ya pasti dapat jadwalnya gitu. Itu mungkin sih, mungkin untuk nextnya teman-teman bisa lebih ke survei lagi mungkin ya, atau menelusuri lagi terkait aplikasinya dan sebagainya. Mungkin tidak hanya dari konsep sendiri, mungkin itu juga bagus dari konsep sendiri, tapi juga lebih ke survei lagi seperti itu. Mungkin di awal Mas Adam. Kemudian mungkin selanjutnya boleh dicontohkan lagi yang terkait booking offline Mas Adam. Untuk booking offline sendiri itu sebenarnya tampilannya sama dengan yang di halaman pelanggan, hanya saja ini di halaman owner, dan untuk slot waktunya itu sama persis seperti yang di halaman pelanggan. Misal sudah terisi, nanti di sini akan terisi. Misal berlalu, harusnya berlalu. Di sini nanti di owner menentukan slot yang dipilih oleh pelanggan yang booking offline, dan di sini ada namanya, misal Budi dan nomor dengan nomor telepon seperti ini. Maka nanti akan masuk di sini, dan misal pelanggan itu sudah bayar secara cash atau offline, itu nanti owner tinggal memilih fitur ini dan seperti ini, maka nanti uang akan otomatis terhitung oleh sistem. Itu kan di status ada dua yang Mas Adam, ada lunas atas sama lunas bawah. Maksudnya bagaimana itu? Mungkin bisa diulang lagi untuk bookingnya agar saya bisa menjelaskan. Ini statusnya lunas bawah, itu artinya sudah ke booking, dan untuk yang atas itu status untuk pembayaran. Jadi nanti ini kan masih konfirm, dari owner itu belum mengklik tombol ini untuk pembayaran itu sudah diterima atau belum, seperti itu. Berarti harusnya yang bawah itu bukan lunas, berarti ya harusnya ya. Iya, itu salah dari saya. Oke. Kemudian berarti kan ini booking offline. Booking offline berarti bisa DP juga nggak? Itu tergantung antara pelanggan dan owner. Biasanya untuk futsal sekarang itu lagi ngetren untuk
eh, antara lawan satu dan lawan dua itu kayak perjanjian. Itu misal yang kalah itu bayar, dan itu bisa dari owner mungkin juga menyetujui seperti itu. Jadi bayarnya itu belakangan, tapi dengan catatan ini jangan dikonvey dulu, seperti itu. Misalkan DP bagaimana berarti? Untuk sistem DP itu belum bisa. Ya, itu dulu sih mungkin pertanyaan dari saya. Sudah lumayan menjawab. Terima kasih Mas Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit lanjutkan ya. Berarti tadi untuk sistem DP itu hanya bisa lewat online ya? Iya, karena menurut saya pribadi kalau offline itu ngapain DP, kalau biasanya itu yang booking itu sudah biasa di situ. Jadi dari owner itu bisa membooking dan percaya kalau bayarnya itu belakangan. Karena seperti yang saya tadi bilang, biasanya itu lawan satu dan lawan dua ada perjanjian. Misal yang kalah itu bayar atau bayar setengah-setengah gitu. Berarti ini kalau misalnya ada peserta yang ingin batalkan misalnya atau schedule itu kira-kira bisa nggak? Misal ada peserta yang apa namanya yang ingin booking tapi dia ingin ganti jadwal, di sini bisa nggak? Untuk berganti jadwal mungkin bisa di sini cuma bisa membatalkan pesanan yang sudah dibuat terlebih dahulu dan membooking ulang. Jadi belum bisa untuk mengganti jadwal sebelum membatalkan pesanan. Oh, berarti harus dibatalkan dulu. Baru dibatalkan, kemudian di booking ulang gitu. Ya, Mungkin langsung ke pertanyaan teknis saja. Ini kira-kira sudah bisa responsif mobile belum? Atau hanya bisa tampil di desktop? untuk tampilan Mobile itu sebenarnya sudah bisa. Ini saya akan menggunakan Ngingrok, jadi bisa diakses lewat HP. oh sudah bisa berarti. Ini sudah di hosting atau masih Belum, ini pakai yang gratisan. dari hosting gratisan? Bukan, Bukan. maksudnya lokal. Oh, lokal. Oke. Coba dilihat tampilan mobilnya di spektrum. Bisa nggak? Klik kanan, inspect. Kemudian yang di pojok itu, nah, samping ini, ke halaman utama. Mereka biasanya rata-rata pengguna itu yang menggunakan lebih nyaman pakai handphone ya, pakai mobil. Jadi usahakan untuk semua tampilan yang ada di tampilan user ini, pengguna ini bisa responsif lah ya, responsif untuk mobil. Coba di scroll ke atas ke bawah, itu paling atas gitu ya. Ya, karena menu utama yang fitur pencarian. Itu ada tulisan yang tertutup. Oke, untuk pertanyaan teknis terakhir dengan bandingkan itu aja apa namanya? Bisa nggak tulisan yang di atas itu diturunkan, di tambah padding atau margin supaya bisa terlihat?
Apakah yang tulisan ini? Iya. Bisa dok? Sepertinya saya nggak bisa. Oke, lanjut nanti saja. Mungkin itu saja. Dan silakan bisa ditutup presentasinya. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Muridana Nurfalah dari SMK 1 Bawang. Saya merupakan siswa magang praktek kerja lapangan dari SMK 1 Bawang, dan saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, itu aplikasi berupa sistem manajemen klinik hewan. Sebelumnya saya akan menjelaskan di sini pada aplikasi website saya ada 4 role, yaitu yang pertama ada user, yang kedua ada admin, yang ketiga ada petugas, dan yang keempat itu ada dokter. Nah, ini yang pertama, yang pada landing page yang pertama ini merupakan halaman publik sebelum user atau pelanggan yang akan login atau yang akan membooking layanan yang ada di klinik ini. Dan yang pertama ini ada merupakan hero slider yang menampilkan ada dokter berlisensi. Ini akan tampil ke halaman galeri seperti ini. Di sini juga terlihat ada beberapa pilihan dokter, dan di sini juga ada fasilitas apa saja yang ada di sini. Terus yang pertama kita akan login sebagai admin.
Nah ini pada bagian tampilan dashboard admin, sini menampilkan yaitu booking yang rekapan booking yang ada pada bulan ini. Ini ada 6, itu jumlah dari booking yang sudah ada di sini. Terus ini juga ada hewan yang sudah diinapkan, itu ada berapa. Di sini konsultasi selesai itu mengambil dari konsultasi yang sudah selesai. Ini pendapatan bulan ini. Dan di sini juga ada fitur yaitu untuk melihat ini penitipan atau booking dan ada konsultasi. Ini untuk occupancy rate ini mengambil dari kapasitas kandang yang sudah terisi atau yang sudah tersedia. Ini yang kedua ada bagian data booking. Nah pada admin ini bagian booking ini menampilkan bookingan user. Terus yang kedua ini ada konsultasi. Ini juga ada filter untuk melihat tanggal berapa saja ada konsultasi ini. Ini juga ada fitur cetak PDF. Ini juga ada fitur untuk melihat detail dari konsultasinya. Artinya juga ada master data. Sebelumnya ini pada layanan ini kan ada layanan semisal pet hotel. Nah ini untuk harga-harganya per jenis hewannya itu berbeda. Nah jika ingin menambahkan hewan baru ini di sini tinggal menambahkan, dan untuk di bagian data layanan itu akan menambahkan udah tampil sendiri hewan yang tersedia apa saja dan admin tinggal menginputkan harganya. Yang kedua ini ada kandang yang masih tersedia, ini slot kandang yang masih tersedia. Tapi sebenarnya di bagian admin hanya melakukan input untuk kandang yang tersedia itu berapa saja. Nah untuk melihat kandang sudah terisi atau belum itu nanti di bagian role petugasnya. Terus yang berikutnya itu ada master kegiatan. Ini untuk kegiatan di bagian role petugasnya. Ini untuk di bawahnya ini untuk seru di bagian pabriknya yang tadi. Mungkin untuk halaman admin hanya segitu. Kita lanjut untuk mencoba mendaftar sebagai user. Nah, jika registrasi sudah berhasil nanti akan ditujukan untuk ke halaman login kembali. Sebelumnya ini untuk halaman dashboard user sangat simpel. Ini untuk yang menu pertama ini hewan saya. Itu di dalamnya berisikan tentang informasi hewan yang sedang dititipkan itu sudah ngapain aja, misal sudah makan minum nanti akan ditampilkan seperti ini. Terus yang kedua ini ada booking. Nah kita akan langsung mempraktekkan saja bookingnya. Nah di sini juga ada bayar online. Untuk bayar online untuk sekarang yaitu masih menggunakan upload bukti gambar, belum menggunakan mitra seperti Mas Adam yang tadi. Terus ini juga bisa bayar di tempat juga.
kita akan menggunakan bayar online. Ini untuk catatan, jika tidak ada masalah apapun pada hewannya, ini tinggal diisi tidak ada. Dan jika booking sudah selesai, ini akan statusnya akan menunggu. Dan di sini juga bisa melihat detail dari bookingan tersebut. Nah, di sini juga bisa membatalkan pesanan. Dan peraturannya itu di sini, jika sudah DP itu, jika ingin membatalkan dan ingin uangnya kembali itu harus menghubungi si admin terlebih dahulu. Dan jika tidak menghubungi si admin terlebih dahulu, itu akan hangus dan uang tersebut akan menjadi milik admin tersebut. Ya, ini tadi seharusnya jangan logo dulu dari adminnya. Ini untuk status pembatalan. Jika si user sudah mengajukan pembatalan akan menjadi menunggu pembatalan. Ini untuk jika disetujui akan disetujui. Oke. Dan akan berubah statusnya. Ini seharusnya untuk statusnya pembatalan diterima, ini masih dibatalkan. Nah, kita akan membuat booking baru terlebih dahulu. Ini untuk paket layanan baru satu, karena saya baru membuatnya satu, belum menambahkannya lagi. Kalau mau menambahkannya lagi mungkin bisa di lain waktu. Nah, kita praktek dulu untuk booking yang benar terlebih dahulu. Ini untuk PDF, jika ini diklik ini akan langsung otomatis ke install PDF-nya. Ini sudah diinstal. Terus yang kedua, setelah itu ada menu bagian konsultasi. Ini dokter hewan. Ini sebenarnya di bagian konsultasi ini hanya mengambil kayak nomor urut konsultasi. Misalnya ini sudah ada yang membooking pada jam tersebut, itu akan terisi sudah di booking atau sudah terlewat jam tersebut. Baik, mungkin untuk halaman kita sudah segini lebih dahulu. Terus kita lanjut ke halaman role petugas. Nah, di halaman petugas ini
sudah tampil jika si admin ini menerima bookingan tersebut, konfirmasi bookingan milik user dan menitipkannya pada petugas yang diberi tersebut akan tampil di halaman dashboard si petugasnya. Ini yang baru di ACC yang baru dikirim oleh admin. Di sini juga di halaman dashboard petugas ada beberapa fitur, yaitu mulai scan untuk memverifikasi si user ini sudah bayar bookingan tersebut atau belum. Nah, terus untuk ini juga ada menu status kandang. Nah, ini di sini untuk menampilkan kandang yang tersedia dan yang sudah penuh. Ini juga bisa melihat kode booking, untuk melihat kode booking ini sudah. Kita langsung praktek saja menggunakan mulai scan-nya. Sebentar, kita mau install Docker-nya terlebih dahulu. Nah, jika si user sudah membooking dan sudah mendownload si PDF tersebut, nanti di bawah akan menampilkan seperti ini. Di bawahnya ada tunjukkan QR code untuk memverifikasi di petugasnya. Untuk verifikasi kita tinggal tempelkan verifikasi ini dan akan melihat seperti ini sudah dibayar atau belum. Nah, ini sudah dibayar akan melihat atau menampilkan lunas pembayarannya. Ini kita langsung proses check-in terlebih dahulu. Nah, di bagian ini petugas bisa menambahkan kegiatan seperti pada tanggal 30 ini sudah ngapain aja, misal makan siang, untuk catatan ini opsional mau diisi atau tidak itu tidak apa-apa. Itu akan tampil di bagian hewan saya. Ini contohnya seperti ini. Jika si petugas sudah menginputkan kegiatan pada tanggal tersebut, akan kami di sini misal makan siang. Sebenarnya juga di sini bisa memperpanjang bookingannya. Misal tadi kan
tanggal 31 untuk jabatan ini misal ingin diperpanjang dengan dipilih dan dimasukkan alasannya. Nanti itu untuk biaya tambahan yang seharinya itu bisa dibayarkan secara offline di link tersebut. Mungkin untuk role petugas hanya seperti itu. Selanjutnya kita ke role dokter. Sebelumnya izin menjelaskan pada role dokter ini hanya menerima untuk yang konsultasi saja, yang bagian booking itu belum menggunakan dokter, hanya menggunakan petugas saja. Jika sudah dikonfirmasi, nanti akan pindah di bagian sebelah kanan. Nah, nanti itu misal si pelanggan tersebut sudah datang ke klinik dan sudah menemui dokternya untuk konsultasi, nanti si dokter menginputkan hasil pemeriksaan atau konsultasi tersebut. Nanti jika dokter sudah menginputkan hasil konsultasinya, nanti akan berfungsi dan akan tampil di bagian riwayat konsultasi yang sudah selesai. Mungkin sekian presentasi dari aplikasi saya. Jika ada pertanyaan, ya, monggo silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Kali seperti yang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya singkat saja. Apa sih alasan Mas Arkan dalam membuat aplikasi ini? Terima kasih. Izin menjawab, alasan saya membuat aplikasi ini itu sebenarnya itu dulu saya bercita-cita menjadi dokter. Ya, menjadi dokter hewan. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin saya dulu ya. Coba Mas Paul masuk ke menu admin. Ini kira-kira bisa untuk hewan yang lain nggak selain anjing atau kucing? Bisa Mas, tapi harus menambahkan dulu di bagian ini. Oke, coba dipraktekkan dulu sekali. Oh, itu nanti untuk ikonnya ini ya, otomatis. Ini Atau gimana? sebenarnya sudah mengikutkan burung, cuman dihapus saja Mas, ini burung. Begitu. Coba hewan yang lain.
apa misalnya? Nah, saya kan defaultnya kan gitu mas. Oh, default untuk hewan yang belum ada ikonnya itu ya? Iya. Oke. Terus itu tadi untuk pembayaran penitipan hewan itu berarti dihitungnya per hari? Iya mas, Harian? hari mas. Oke. Aplikasi ini tuh sebenarnya fokusnya tuh hanya untuk menitipkan hewan atau bisa memeriksa juga seperti ke dokter hewan gitu atau gimana? Sebelumnya ini ada dua, yaitu booking dan konsultasi. Dan ini booking untuk bagi hewan yang sedang sakit yang ingin dititipkan, atau si pelanggan ini sedang ada kegiatan di luar kota dan hewannya yang dititipkan. Dan untuk konsultasi itu untuk konsultasi langsung dengan dokternya. Oh ya, untuk pertanyaan tadi ini sama seperti yang lain ya. Ini kira-kira sudah bisa mobile friendly atau hanya tampilan desktop aja? Kalau untuk role seperti user, dokter, dan petugas itu sudah mobile, tapi sedangkan yang admin itu tidak saya buat mobile. Desktop. Ini untuk bagian petugasnya seperti ini, untuk bagian usernya, dan untuk dokternya nanti akan Oke, tadi ada semacam fitur review ya, atau apa tadi, kayak ulasan. Nah itu untuk ulasan itu harus diinput via admin atau bisa dari user sendiri? untuk sekarang untuk ulasan ini dari adminnya sendiri mas. Misal nanti kalau misal ini sudah ditambahkan kayak fitur buat user nginputin ininya kayak testimoninya, nanti admin bisa memilih kayak menyaring ini yang bagus mana, yang bagus mana gitu mas. Oh gitu. Coba masuk ke menu jenis hewan lagi. Nah itu coba untuk ikon sapi itu yang di samping itu diganti dengan sapi, bisa nggak? Mungkin bisa dicari dulu ikonnya.
Mungkin untuk sekarang belum bisa mas. Oke, Kak. Sebelum ditutup, yang lain ada yang ingin bertanya? Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih lama nggak Mas Akif? Sampai zuhur apa gimana? Sampai azan. Mungkin ada beberapa ya, poin udah siap Mas Maul? Udah. Ya, masalah sekalian Mas Maul di sini mungkin selain pecinta alam ya, suka mendaki ya, pecinta hewan juga di sini buat aplikasi hewan. Udah pernah mendaki bawa hewan Mas Maul? Belum. Oh belum ya? Tapi biasanya nggak sendiri kan ya? Sama itu paling burung gagak di sana mas. Oh. Ya mungkin tadi selain pertanyaan dari Mas Felix yang alasan, mungkin berikutnya ini kan cukup jarang juga ya aplikasi seperti ini atau mungkin judul seperti ini. Mungkin acuan dari Mas Maul membuat aplikasi ini, acuannya dari mana? Konsepnya dan sebagainya. Untuk konsep itu saya sempat juga mencari-cari seperti kayak project milik kayak jurnal-jurnal project milik kayak orang kuliahan gitu mas. Nah terus juga tanya-tanya ke AI juga ada. Berarti Mas Maul belum kayak misalkan searching ada aplikasi yang mirip gitu dan sebagainya ya? Belum mas. Atau mungkin ada teman atau mungkin ada relasi yang memang mengurusi hal seperti ini gitu? Belum. Memang konsep dari sendiri dan dibantu AI mungkin kurang lebih seperti itu ya acuan. Oke. Mungkin itu terkait acuannya. Berikutnya coba ke yang tadi pembatalan apa ya, transaksi atau apa yang tadi DP-nya harus ketika mau kembali harus kontak admin dahulu. Coba itu ya mas buat booking ulang. Ya. Berarti pembatalan booking ya Mas? Iya mas pembatalan. Iya, Mas. Berarti di sini sebenarnya bookingnya bisa dibatalin. Iya mas. Terus tapi ketika nggak ngontak ke admin, DP-nya nggak balik. Iya mas. Harus ngontak ke admin dulu gitu. Ada informasi nggak buat usernya? Misalkan kan saya mau batalin, tapi DP-nya pengen kembali. Sedangkan kan di sini ada informasinya apa enggak gitu? Seharusnya itu ada di bawah sini mas, tapi lupa tak tahu ya mas. Itu mungkin buat saran buat teman-teman juga ya. Jadi misalkan memang ada step yang di luar aplikasi, itu kalau bisa ditambahkan juga informasinya. Jadi dari usernya atau mungkin pelanggan dan sebagainya itu tahu. Ketika seperti tadi kan, kalau misalkan dari pemilik aplikasinya nggak ngasih tahu usernya kan, berarti nggak tahu tuh, langsung dibatalin, ternyata DP-nya nggak kembali gitu. Itu memang mungkin step yang di luar aplikasi, entah mungkin transaksi dan sebagainya, untuk semua aplikasi mungkin ya, itu bisa ditambahkan informasi seperti itu. Itu mungkin keterangan Mas Maul. Kemudian coba tadi yang selanjutnya pada saat login kalau nggak salah tadi, yang ada error mungkin ya, atau mungkin out valid tadi sama user atau siapa tadi? As expired gitu mas. Ya coba. Itu kadang-kadang ini juga bingung mas, kadang-kadang gitu misal mau
luput gitu. Nah, kadang-kadang benar, kadang-kadang ada gitu mas. Coba lagi itu Pak. Ini coba scroll lain ya mas. Sudah. Nah, ini lagi benar mas. Oke, berarti ini saran juga terkait tadi mungkin pertama bisa ditelusuri tadi mungkin yang masalahnya di mana. Kemudian tadi kan pada saat gagal atau mungkin ada notif seperti itu, kalau bisa itu setiap error ataupun mungkin kegagalan kalau bisa di-handle motifnya, misalnya kesalahannya di mana dan sebagainya. Itu sih mungkin masukan dari saya. Saja mungkin ya dari beberapa catatan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya mas Biar. Baik, sebelum itu ya, saya ada satu pertanyaan lagi. Ini kan, ya konsepnya itu seperti menitipkan hewan peliharaan ya kita. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau menitipkan hewan peliharaan ke Maun misalnya, ke Petrus, tapi qadarullah hewan itu ketika dihidupkan mati, itu apa konsekuensinya dari Mas Maul ini? Apakah harus mengganti atau siapa yang harus bertanggung jawab jika ada misal hewan itu terkena virus ataupun qadarullah itu meninggal, itu bagaimana? Izin menjawab Mas Hakim. Pas pada bagian booking kan ada catatan tuh, itu lagi sakit apa enggak hewannya. Nah kalau misal lagi dititipin, yang pertamanya dititipin tuh itu sehat mas. Tiba-tiba pas dititipin itu meninggal, itu konsekuensinya itu ada di petugasnya mas. Kalau misalnya ketika dititipkan itu lagi sakit, bisa demam ataupun mencret itu, terus juga meninggal, itu bagaimana? Kan harusnya tuh menitipkan karena hewan itu sakit ya misalnya, dan sakit dan pemilik itu berharap bahwa hewan itu bisa sembuh, tapi kontrol hewan itu tidak bisa disembuhkan, itu bagaimana? Kalau misal pas dititipin hewannya meninggal gimana? Ya. Itu sekarang belum ada yang edit. Belum ada ya. Tapi untuk dokternya sendiri itu di sini udah ada belum? Sudah mas, itu untuk menangannya konsultasi mas. Yang menangani konsultasi. Nah mungkin saran saya, misal ada hewan yang terkena penyakit berat, misalnya virus atau apa, itu bisa dirujuk ke dokter hewan yang lebih terpercaya lah. Biasanya kan ada ya, setiap kota-kota harusnya ada dokter hewan. Nah, jadi untuk dokter yang konsultasi itu ya ada fitur namanya membuat surat rujukan gitu. Jadi dokter itu ngasih surat, ini silahkan hewan ini bisa dirujuk ke rumah sakit hewan ini misalnya, karena di wilayah Petrus ini obatnya belum lengkap atau fasilitas kesehatannya kurang memadai misalnya. Itu kasih itu aja. Itu saran dari saya sih, gitu ya. Ya, ada yang mau disampaikan dari sini? Sebelum itu. Saya juga mau menyampaikan, jika pada presentasi kali ini saya ada salah kata atau kurangnya, saya mau minta maaf. Oke, mungkin itu saja. Silakan bisa ditutup ya, Mas Paul, untuk presentasinya. Mungkin presentasi saya cukupkan pada kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita lanjutkan ya presentasinya. Sekarang dari Mas Nafis. Seperti biasa tadi silakan perkenalan diri terlebih dahulu ya, kemudian jelaskan aplikasi apa yang Nafis buat, kemudian silakan didemokan fitur-fiturnya. Nah, langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Wasila Pratama. Saya merupakan siswa dari SMK Negeri 1 Bawang yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di Prabima Teks. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah website pembelian tiket maraton ataupun lari selama pengerjaan kurang lebih 3 bulan saya magang di sini. Di halaman pertama ini, di sini saya menampilkan halaman login untuk bagian admin. Nah, untuk di bagian admin ini ditampilkan untuk di bagian navbarnya ini ada button profil, yang dimana saat kita klik di button profil ini akan dialihkan ke halaman profil admin tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa fitur yang dimana ada pengguna, event lari, verifikasi, dan lihat web. Sebelumnya saya jelaskan dulu satu persatu. Di sini di fitur pertama yaitu pengguna. Nah, di bagian pengguna ini adalah di mana admin ini bisa menambah user, yaitu staff ataupun admin tersendiri, kecuali menambah peserta dari admin tersebut. Nah, di sini kita coba untuk menambah user. Mohon maaf ternyata di sini mungkin ada kesalahan tadi, jadi masih ada error yang sebelumnya saya kerjakan tadi. Jadi mungkin kita alihkan ke halaman selanjutnya terlebih dahulu. Mungkin kita alihkan ke halaman fitur event lari. Nah, di sini admin itu bisa menambah suatu event lari ataupun yang lainnya. Jadi kita langsung saja coba klik tambah event. Nah, kita coba tambah terlebih dahulu. Sedikit menjelaskan di bagian penambahan event ini, itu ada pilihan untuk event gratis dan juga event berbayar. Dan kita coba untuk event yang berbayar terlebih dahulu. Di sini dipilihkan dalam 2 paket, yaitu regular dan juga premium. Dan di regular dan premium ini ada penambahan benefit. Di benefit ini yaitu nantinya itu admin itu menambahkan paket seperti kaos ataupun piagam yang lainnya. Jadi ada paket tersendiri-sendiri dari masing-masing dari regular dan juga premium. Misal kita tambahkan untuk di bagian reguler. Nah, di sini juga ada kolom untuk menambahkan deskripsi tentang event tersebut. Jadi kita
ditambahkan di bagian daftar event, itu ada di admin. Untuk selanjutnya di sini saya akan langsung menampilkan untuk fitur selanjutnya, itu fitur verifikasi. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang di sini itu ada statistik dan juga diagram. Nah, sebelumnya saya itu data dari bulan sebelumnya itu tidak sengaja terhapus karena mungkin kecerobohan dari saya. Jadi di sini itu hanya menampilkan data hariannya aja. Seharusnya itu di sini ada data per bulan dan per harinya di sini. Tapi oleh saya itu sebelumnya terhapus. Dan di sini ada laporan ataupun seperti laporan pembayaran dan juga peserta, dan ditampilkan dari nama-nama peserta yang ada di sini dan juga pembayaran dari peserta tersebut. Nah, untuk selanjutnya di fitur ini yaitu untuk melihat web, yaitu landing page dari peserta yang itu sendiri. Nah, ini saya login sebagai admin dari admin itu sendiri. Nah, mungkin untuk bagian admin hanya segitu aja. Kita lanjut untuk bagian staff. Nah, untuk di bagian staff ini, di halaman pertama itu ada halaman beranda yang menampilkan profil dari staff itu sendiri, total event, peserta, menunggu dan juga pendapatan, dan juga event yang datang yang sudah ditambahkan oleh admin sebelumnya. Dan di sini saya menjelaskan untuk fitur-fitur yang ada di staff ini, yaitu ada profil. Profil ini itu dibawa ke halaman profil dari staff itu sendiri, jadi sama seperti bagian admin sebelumnya. Dan untuk di verifikasi bayar ini, itu menampilkan semua dari laporan peserta yang sudah mendaftar dan juga pembayaran tersebut juga dilaporkan di sini. Jadi ditampilkan semuanya di sini. Seperti sudah terverifikasi, menunggu dan juga terbayarkan. Nah, di sini juga metode dari event yang sudah peserta daftar itu ada yang free, itu maksudnya itu event yang didaftarkan oleh peserta ini, yaitu event gratis ataupun free dari admin yang membuatnya. Jadi ada yang dibedakan dari event berbayar dan juga event dari yang free itu. Dan juga ada metode dari pembayaran lewat mana, yaitu transfer dan juga cash. Untuk selanjutnya itu ada di paket lomba. Nah, di paket lomba ini staff itu bisa menambah suatu paket untuk dari event yang sudah ditambahkan oleh admin sebelumnya. Seperti event yang tadi kita buat, yaitu ada soal orang. Dan di sini juga staff itu bisa mendapatkan fasilitas yang sudah ditampilkan di sini seperti reskit, medali, kaos, sertifikat dan snack. Mungkin kita tambahkan dari kedua ini, sertifikat dan snack. Nah, paket atau tertambah di bagian event yang tadi sudah ditambahkan oleh admin. Dan di sini di bagian ekspor data ini, itu staff itu bisa melihat dari laporan-laporan sebelumnya seperti event soal orang, terus ada gelaran berbalik dan lain sebagainya. Di sini staff itu bisa melihat semuanya dari sini. Tapi ini juga mungkin tampilnya juga belum sama seperti yang lainnya juga. Mungkin di bagian staff hanya segitu. Dan kita lanjut di bagian landing page. Nah, di sini saya menjelaskan di bagian landing page ini adalah untuk para peserta melihat event-event yang sudah terdaftarkan oleh admin sebelumnya. Di sini statusnya itu masih belum login ataupun daftar dari peserta tersebut. Nah, ini seperti event yang tadi sudah ditambahkan. Jadi di sini di bagian landing page ini ada event, yaitu menampilkan dari event seluruhnya yang sudah didapatkan admin.
terus ada tentang tentang event tersebut dan juga kontak. Nah, mungkin kita langsung saja registrasi ataupun mendaftar di bagian landing page ini. Nah, setelah registrasi berhasil, kita langsung diarahkan di halaman semula, itu di halaman beranda. Di sini mungkin dari peserta yang datang dari sebuah event, beberapa event di sini sudah ditampilkan. Mungkin dari ini itu peserta itu bisa melihat detail dari event tersebut. Jadi yang sudah ditambahkan oleh admin bisa dilihat oleh peserta tersebut. Seperti ada ini tentang saya lari. Terus ada juga Aquila Running Purbalingga. Kita langsung untuk mendaftar saja di sini. Nah, di Aquila Running Purbalingga ini pilihan pakainya itu ada, mungkin hanya ada satu, yaitu paket gratis. Karena yang ditambahkan sebelum wali saya itu yaitu Aquila Running ini. Cuma kita daftar dari sini. Nah, jadi sebelumnya itu saya jelaskan dulu di bagian landing page ini, event yang maksudnya didaftarkan melalui admin seperti tanggal 31 Maret dan tutup pendaftaran juga di tanggal 31 Maret itu peserta itu tidak bisa mendaftar. Jadi mungkin kebenaran masih di situ oleh saya, karena perhitungan dari sini itu event yang sudah didaftarkan oleh admin dan selesai pada tanggal event tersebut dibuat itu tidak bisa didaftar oleh peserta tersebut. Jadi mungkin kita nanti terlebih dahulu di sini untuk event yang baru saya tambahkan tadi. Oh ya, mohon maaf untuk tadi pemilihan tanggal tersebut untuk event yang baru ditambahkan itu dari tanggal sebelumnya, jadi tidak bisa mendaftar dari peserta tersebut. Jadi kita untuk mendaftar langsung di event yang baru ditambahkan. Di sini untuk benefit yang sudah ditambahkan ataupun fasilitas tadi itu masuk di bagian ini tentang event dan juga tentang event yang baru saya ditambahkan tadi. Jadi kita langsung daftar di paket reguler. Nah, di paket reguler dan premium ini ada paket umum, premium dan juga reguler. Jadi paket umum ini yang tadi baru saja kita tambahkan, reguler dan premium yang tadi kita tambahkan di awal oleh admin. Ini ada pemilihan baju dan juga ini dari mungkin jenis gendernya. Ini juga ditampilkan metode pembayaran dari BCA, BRI dan juga pembayaran lokasi langsung. Jadi ada 3 pilihan, yaitu ada melalui transfer juga melalui cash. Dan kita coba melalui transfer terlebih dahulu. Nah, setelah peserta ini
terdaftar, nantinya itu langsung diarahkan ke halaman bayar ataupun dari laporan event yang sudah terdaftar oleh peserta tersebut. Nah, di sini ada penyelesaian pembayaran dalam waktu 24 jam. Jadi mungkin ini saya setting juga terlalu lama. Itu untuk mengantisipasi dari peserta mungkin pembayarannya akan membutuhkan waktu ataupun yang nantinya itu terlambat. Nah, di bagian profil ini nantinya itu masuk dari event yang sudah didaftarkan oleh peserta tersebut. Jadi nantinya akan masuk di halaman ini. Kita langsungkan pembayaran langsung. Nah, di bagian pendaftaran saya ini yaitu menampilkan event yang didaftarkan oleh peserta sebelumnya. Jadi akan masuk di halaman pendaftaran ini. Kita langsung melakukan pembayaran melalui transfer. Nah, metode yang saya ambil itu masih menampilkan bukti gambar. Jadi mungkin tidak menggunakan seperti yang Adam tadi lakukan, yaitu migrants. Jadi saya itu menampilkan bukti dari pembayaran tersebut. Saya pilih gambar yang randomizer, mohon maaf. Nah, nah. Mungkin di sini juga ada sedikit kesalahan dari saya, yaitu pembayaran melalui transfer ini. Saya sebelumnya pengerjaan dari tadi pagi itu mungkin ada kesalahan yang saya lakukan. Jadi melalui pembayaran transfer ini masih belum jadi. Mungkin kita coba dengan pendaftaran yang lainnya dulu. Mohon maaf, ini saya ulangi lagi dari melalui registrasi awal terkait dengan ya, untuk email yang sudah terdaftar sebelumnya itu tidak bisa didaftarkan kembali. Jadi mungkin dari yang saya tambahkan ini sudah terdaftar dari yang sebelumnya sudah saya coba. Jadi kita coba yang lainnya.
kita coba ulangi untuk pendaftaran event ya. Kita coba daftar untuk event yang tadi bertambahkan. Ini kita coba untuk pembayaran lewat cash ataupun di lokasi tersebut. Dan pembayaran berhasil, dan ini nantinya itu untuk pembayaran cash akan masuk otomatis langsung di bagian staff. Nah, untuk bagian staff tadi, jadi sebelumnya dari pembayaran yang tadi sudah berhasil akan masuk di sini, mungkin di landing page tadi ada sedikit kesalahan untuk alur dari pembayaran tersebut. Nah, ini dari staff itu bisa melihat bahwasanya yang diikuti oleh mungkin peserta yang tadi kita daftarkan itu akan langsung kita lihat di sini. Kita setuju pendaftaran, dan nantinya itu staff menyetujui pembayaran tersebut, dan juga di peserta tersebut langsung melihat bahwasanya pembayaran berhasil, dan juga diberikan nomor dari tiket ataupun peserta nantinya untuk mengikuti lomba tersebut. Dan seterusnya mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan melalui dari website saya. Ini mungkin juga ada banyak kesalahan yang tadi ada mungkin error di awal, dan juga melalui dari forum pembayaran, jadi masih ada sedikit kesalahan dari saya. Mungkin cukup segitu dari yang melihat saya presentasi. Ada pertanyaan, saya siap menjawab. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Bilang. Mungkin apa ya? Tadi di bagian ini di bagian booking kan ya? Apa yang lari itu kan satu event, kalau di apa ya, yang sudah berjalan ya, kalau sekarang yang saya lihat ya, itu kan satu event bisa ada beberapa jarak bis. Jadi misal namanya memang sama Merdeka Run gitu misal, tapi ada kategorinya 5.000, 10.000 sama 20 gitu. Nah, kalau di sini kalau dibuat event seperti itu bisa apa enggak yang di aplikasi ini? Untuk mungkin penambahan event tersebut di bagian admin, mungkin yang Mas Ayu sebut tadi. Iya, jadi namanya itu masih event yang sama misal sekarang gitu, tapi ada 3 kategori, misal ada terkategori jarak kayak ini ya. Kan biasanya seperti itu kan setahu saya ya. Itu bisa dari sini dibuat seperti itu. Yang sekarang ya, eventnya dibuat seperti itu bisa nggak? Mungkin di sini yang sudah saya buat melalui website saya ini. Jadi untuk nama event dari maraton ini masih, maksudnya seperti nama yang sama itu masih terdaftar di sini. Jadi dari event yang sudah saya tambahkan sebelumnya dan saya tambahkan lagi di sekarang ini ya, melalui nama yang sama dan juga tempat dan yang lain sama itu masih, maksudnya masih sama seperti itu Mas. Jadi seperti tipe cara lomba ini itu ada dropdown, yaitu pemilihan secara standar yaitu 5 km dan 10 km, dan juga kategori reaksi dan juga pilihan grup ini yaitu untuk nantinya ini tipe yang jarak standar ini akan masuk di grup maraton ataupun yang lainnya gitu Mas. Dan seperti yang Mas Ayu tadi jelaskan, mungkin masih belum bisa. Berarti untuk sekarang satu nama event berarti hanya satu jenis saja ya, misal 10.000 saja atau 5.000 saja seperti itu ya? Ya betul Mas.
Ya, cukup gitu sih. Coba scroll ke bawah, please. Nah, itu kan ada fasilitas umum ya. Coba ke atas lagi. Nah, coba ketik biaya reguler sama premium. Nah, itu kan ada benefit ya. Ya, ada benefit daripada reguler, benefit daripada premium. Nah, sedangkan di bawah itu sudah ada fasilitas umumnya juga. Nah, mungkin saran saya itu untuk umum dihapus saja, Pak. Oke. Dimasukkan ke benefit. Oke. Jadi biar tak double. Oke, jadi benefit untuk reguler dan premium itu beda. Ya. Oke, ini udah bisa responsif mobile belum? Sudah bisa. Minimal yang ini lah, apa namanya? Untuk yang bagian user untuk landing page ya. Berarti tadi yang gagal itu di bagian ini pembayaran online ya? Iya betul. Jadi masih stuck di bagian yang sama. Nah, untuk laporan pembayarannya sudah masuk di bagian staff, mungkin di pembayaran ini masih stuck di bagian ini. Coba masuk ke menu event. Nah, mungkin saran saya ketika masuk ke menu event itu langsung otomatis ditampilkan semua eventnya. Ya. Kalau itu kan perlu memilih dropdownnya dulu ya. Di status event itu coba diklik salah satu. Mendata dan selesai ya. Nah, mungkin secara default ini dulu aja. Ya, boleh ditampilkan. Kemudian kalau untuk bagian tekan sama kotak itu barcode ya? Ya betul mas. Oh iya, barcode. Coba bawa lagi. Untuk daftarnya di hover bisa? Coba di hover dulu. Tombol daftar. Ya mas. Tombol daftar. Nah, mungkin untuk pertanyaan teknisnya itu apa namanya? Untuk tombol daftar itu ketika di hover warnanya tetap ini putih atau lebih cerah lah. Silakan diganti. Gitu. Bilang. Oke, Mas apa namanya? Bayu, iya, silakan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kusuma Wardana dari Universitas Amikom Purwokerto. Izin bertanya, untuk di bagian pendaftaran itu user, kalau misal saya sama teman saya ini misal 3 orang mau mendaftar, tapi dalam satu transaksi itu bisa nggak ya? Kan Oke, izin menjawab dari pertanyaan Mas Bayu. Jadi untuk di website saya ini untuk pendaftaran 3 sekaligus ataupun lebih dari 1 orang itu masih belum bisa. Jadi masih satu persatu dari. Oke, ya udah Mas Nafis, itu aja. Terima kasih. Baik, Mas. Oke, cukup ya. Terima kasih Mas Agus atas
penyampaiannya, silakan bisa ditutup. Terima kasih. Oke, baik, saya tutup untuk presentasi saya atas website yang saya kerjakan selama kurang lebih saya di sini. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah disediakan. Mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum